September 2021, di mana seperti yang tampak di belakang bahwa Mambo Kuliner Night sekarang diselenggarakan kembali setelah lama vakum untuk pemberlakuan PPKM di Kota Tasikmalaya. Sekarang pertama kalinya diselenggarakan kembali, mudah-mudahan untuk selanjutnya terselenggara lagi seperti biasa sedia kala dan membaik keadaannya. Untuk lebih jauhnya mengetahui Mambo Kuliner Night ini di malam minggu yang cukup cerah ini, yuk kita baraya kita keliling-keliling di Mambo Kuliner. Baraya, inilah situasi di malam minggu 4 September 2021 ini. Jadi sebelum pandemi, Mambo Kuliner ini merupakan event mingguan Baraya. Setiap hari Sabtu malam minggu, jadi pasar kuliner Mambo ini diselenggarakan. Seperti diketahui bersama bahwasannya telah beberapa kali diberhentikan, diaktifkan lagi, dan diberhentikan lagi. Udah berulang kali semenjak pandemi ini. Yang terakhir kemarin PPKM, dan sekarang baru diberlakukan kembali tanggal 4 September. Warga masyarakat Kota Tasikmalaya sangat antusias dan cukup mendambakan dengan atau menginginkan dengan adanya pasar Mambo ini, karena mungkin mereka di setiap akhir pekan bersama keluarga ingin sedikitlah hiburan, mencari makanan keluar. Kebetulan ini difasilitasi, dilokalisir tempatnya di pasar Mambo. Perlu diketahui sejarahnya bahwa Mambo Kuliner ini pertama kali dibuka pada tanggal 13 Mei 2017. Pasar kuliner di sepanjang Jalan Pemuda ini dengan cepat mencuri perhatian masyarakat, terutama mereka yang ingin menghabiskan waktu di malam minggu atau weekendnya gitu Baraya ya. Dibuka mulai pukul 16 atau 4 sore hingga pukul 22 malam atau pukul 10 malam. Pasar rakyat ini menyajikan beragam kuliner, mulai dari produk lokal hingga mancanegara. Harga-harga kuliner yang ada di Mambo Kuliner ini tentunya relatif terjangkau Baraya. Lalu untuk masuk ke Mambo Kuliner ini tidak ada tiket masuk, jadi bebas free. Silahkan saja berkunjung ke Mambo Kuliner ini Baraya. Dengar ada beberapa aturan yang diberlakukan di pembukaan Mambo Kuliner ini. Katanya hampir separuh atau sekitar 70 atau 75 tenda pedagang. Jadi ini hampir 50%-nya yang berdagang tidak diizinkan untuk penuh seperti biasanya. Lalu pembeli pun tidak dibenarkan untuk makan di tempat, dalam artikan take away, silahkan membeli dan bawa pulang, tidak diperbolehkan makan di tempat. Dan juga selalu menjaga jarak, baik secara jalannya dibikin dua arah, kita lihat Baraya, ataupun ketika membeli pun harus satu sama lainnya menjaga jarak. Dan tentu yang paling utama itu senantiasa selalu memakai masker. Kita berharap ke depannya jangan ada lagi penutupan tentunya, supaya tidak ada penutupan Mambo Kuliner ini. Mudah-mudahan saja pandemi COVID-19 ini segera teratasi, situasi semakin membaik, khususnya
Kota Tasikmalaya umumnya Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19, semua aktivitas termasuk pasar mambo ataupun sekolah ataupun kesehatan atau apapun itu kita bisa kembali norma seperti sedia kala. Jika dihitung-hitung penutupan Mambo Kuliner Night itu ada sekitar 6 atau 7 bulan Mbak Raya. Jadi kita lihat saja para pengunjung sangat antusias. Mereka itu merindukan, meskipun dilematis ketika warga membludak datang ke Mambo Kuliner ini. Di sisi lain ada beberapa pembatasan, kita ada tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tambahan tadi waktu buka yang biasanya sampai pukul 22 dari pukul 16, maka pemerintah kota dan Satgas penanganan COVID-19 hanya mengizinkan sampai pukul 21, jadi sampai pukul 9. Dan juga tadi lupa, tadi ketika masuk ke pasar Mambo atau Mambo Kuliner Night ini ada panitia penyelenggara menyekat, artinya membatasi supaya kita selalu menjaga jarak, memantau apakah kita pakai masker dan mengecek suhu badan kita, serta harus memberi hand sanitizer supaya paling tidak kita masuk sudah steril gitu ya, dicek suhunya dan dilihat apakah pakai masker dan sebagainya. Kalau ingat di waktu sebelum pandemi, selain hiruk pikuk para pedagang dan pembeli kuliner di Mambo Kuliner ini biasanya sering ada live music. Jadi ada panggung hiburan. Jadi para pengunjung, para pembeli bisa sambil melihat panggung, menyaksikan live music sambil makan. Tapi untuk kali ini, kalau istilah Sundanya mah wayahna ku ayana pasar Mambo atau Mambo Kuliner. Oke, terus alhamdulillah. Jadi kepada warga masyarakat Tasikmalaya, kita syukuri saja. Inilah untuk mengobati rasa rindu warga kota Tasikmalaya khusus dan umumnya kepada para pecinta kuliner yang senantiasa berkunjung setiap weekend, setiap akhir pekan ke Mambo Kuliner Night ini. Inilah obat rindu, dan silahkan berkunjung, tapi ingat harus mengenakan atau menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tasikmalaya senantiasa melakukan evaluasi sampai sejauh mana keberlangsungan atau penyelenggaraan Mambo Kuliner ini, apakah bisa dilanjutkan. Mungkin kalau situasi membaik, tidak ada efek-efek negatif, kita pasar Mambo atau Mambo Kuliner Night itu bisa dilanjutkan. Dan kita berharap saja, berdoa saja, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan mulai dari pembukaan ini kita akan berlangsung terus dan terus membaik. Amin Baraya ya. Jika tadi sepanjang kita jalan-jalan Baraya, kita lihat betul ada makanan tradisional, makanan dalam negeri atau Batagor Bandung Baraya, ada awug, ada makanan luar negeri, apa itu namanya tadi, takoyaki atau apa itu ya. Jadi banyak sekali varian-variannya. Jadi dijaminlah kalau Baraya yang ingin kuliner, silahkan datang, dan mudah-mudahan di minggu-minggu selanjutnya senantiasa dibuka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
para pecinta kuliner, ya, maka datanglah ke Mambo Kuliner ini. Jadi mambo, kata mambo itu dari dulu Baraya, ketika kecil pun sama orang tua sering diajak atau sering kalau ada peribahasa istilahnya, yuk orang ke pasar mambo. Kalau dulu itu terkenal dengan goreng ayam, pokoknya perdagingan yang ada di Roda. Sampai sekarang masih ada, tapi tempatnya tidak di sini. Setiap hari itu di apa ya itu? Jalan Pemuda yang mau ke perempatan Empang. Nah, dari Jalan Empang itu dulu terkenal. Bahkan ada sebuah warung atau toko kupat tahu. Namanya itu kalau bapak-bapak gitu, ayah bapak AA itu dulu itu kesukaannya itu kupat tahu esah. Sampai sekarang masih buka kupat tahu esah. Mungkin udah apa namanya ya, sama regenerasi sama anaknya. Itu terkenal dan rasanya itu cukup khas ya. Selain di Mambo Kuliner ini yang hanya setiap malam minggu, jadi kalau Baraya semua yang dari luar kota yang mau atau yang berkunjung ke kota Tasikmalaya, silakan. Setiap hari pun ada sebetulnya, yaitu dari Jalan Tentara Pelajar nantinya belok kiri. Itu yang nyambung ke perempatan Haji Jenderal Mustofa dan Cihideng. Nah, di sana itu sepanjang jalan itu ada roda-roda, atau di toko pun sekarang udah ada yang toko yang ada lesehan, mungkin sekarang ditutup untuk lesehannya. Itu kalau itu ayam potong, apa ya, ayam goreng gitu, khas lah. Ketika kalau dulu kecil naik sepeda motor sama orang tua ke sana itu apa ya, harum gitu baunya, itu ada terasa gitu di sekitaran jalan itu, apa tuh harumnya goreng ayam itu udah khas sekali. Sampai sekarang udah segini tuanya itu suka mengenang masa lalu ketika dibawa orang tua. Bahkan ada dulu juga nggak tahu lupa lagi namanya bakso, itu ada di Jalan Pemuda di sana. Nah, alhamdulillah berkat kreativitas para generasi muda, jadi apa ya namanya itu, kreatif, inovasi gitu. Jadi untuk menghimpun, melokalisir para penjual dan para pembeli, penikmat kuliner itu, sehingga terciptalah sebuah kemajuan gitu ya, hal baru yang tidak melupakan namanya itu dengan kata Mambo Kuliner. Jadi dulu ternyata, jadi kalau Baraya ingin tahu sejarahnya, semenjak kecil mungkin usia kelas 2 SD itu udah ada kata Mambo, pasar Mambo, pasar Mambo. Itu terkenal dari dulu. Itu terkenalnya dengan goreng ayam, dengan makanan-makanan dagingnya gitu Baraya. Kalau sekarang segala ada, bahkan minumannya pun sekarang lengkap di sini ya. Selain makanannya tadi apa itu, cilok, seblak, telur gulung, apa itu, batagor, cireng, awuk, teo. Ya, seru bukan Baraya? Inilah situasi semakin malam semakin ramai di Mambo Kuliner ini. Tadi kita udah coba jalan-jalan beraneka macam makanan-makanan, termasuk makanan tradisional Sunda yang ada seperti makanan awuk. Tadi kita telah lihat, mungkin anak-anak sekarang tidak kurang paham apa itu awuk. Perkenalkan kembali, mudah-mudahan tidak punah makanan-makanan tradisional Sunda tersebut. Baraya untuk apa Mambo Kuliner Night yang pertama kali diselenggarakan kembali setelah lama vakum PPKM Kota Tasikmalaya ini, mudah-mudahan terus lanjut terselenggara dan keadaan membaik seperti sedia kala. Sebelum pamit, mohon dukungan seperti biasa pada yang bisa subscribe, silakan subscribe dan komentari dan share konten ini kepada pada lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin ke depannya setiap malam minggu Mambo Kuliner ini akan terselenggara, dan silahkan Baraya kunjungi untuk berwisata kuliner di
itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam beraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.